Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa kalau melewati 90 hari Anda tidak ditagih, hoak. Faktanya Anda tetap akan ditagih selama Anda belum bayar utang. Masih dengan saya Ahmad Junaidi pada channel Secret Finansial. Nah, ini uploadan kita, saya update pertama kali setelah channel kita terbanet gitu ya, atau terhack, atau ya hilang lah sempat beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate tentang masalah tagihan. Jadi yang masih banyak seputar pinjol lah. Yang kemarin gagal bayar terkait dengan masalah menanyakan tentang masa 90 hari. Nah, 90 hari ini agak rame isunya dikarenakan kemarin ada beberapa ketentuan yang sepertinya mau dilembagakan. Tetapi saya pesimis karena masa 90 hari itu sangat absurd untuk dipergunakan sebagai aturan agar pinjol tidak nagih melewati masa 90 hari. Tetapi tetap terkait dengan 90 hari, ada yang ingin saya sampaikan. Jadi gini, ada beberapa persepsi yang mungkin perlu saya luruskan terkait dengan angka 90 hari ini. Yang pertama, persepsi yang menyatakan bahwa kita tidak akan ditagih setelah 90 hari. Hoak. Buktinya kalau Anda tidak membayar sampai 1, 2, 3 tahun sekalipun Anda tetap akan ditagih. Hanya saja tensinya berkurang. Yang paling rame itu hanya di 1 bulan. Jadi terlambat 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 sampai 10 hari, 10, 20 hari, 30, 20, 21 sampai 30 hari, dan 30 hari up. Itu. Jadi 1 sampai 30 hari itu yang paling berat. Yang paling berat terornya. Nah ini yang harus Anda sekalian siapkan. Jadi kalau batasan setelah 90 hari tidak ditagih, hoak. Yang kedua, apakah setelah 90 hari kita tidak ditagih tetapi kredit kita di-cover oleh asuransi? Hoak lagi. Faktanya kita tidak tahu premi kita tidak tahu. Memang mungkin setiap kredit itu dalam aturannya harus diasuransikan. Tetapi kan kita tidak tahu apakah kita bayar preminya apa, kan tidak jelas. Jadi angka 90 hari itu tidak bisa dijadikan jaminan kalau Anda tidak bayar untuk tidak ditagih. Itu aja parameternya. Dan faktanya memang seperti itu. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa kalau melewati 90 hari Anda tidak ditagih, hoak. Faktanya Anda tetap akan ditagih selama Anda belum bayar utang. Nah ini lagi. Kemudian yang ketiga, berarti Pak Jun setelah 90 hari apakah data kita akan masuk slik OJK? Enggak. Jadi begini loh teman-teman sekalian. Slik OJK itu merupakan data pinjaman kita. Yang lancar, yang macet. Jadi meskipun lancar itu masuk. Bukan berarti yang macet. Hanya dimasukkan yang macet aja, enggak. Contohnya Mas Junaidi punya kredit ada 10 utang gitu ya. Macet, nah itu ada kelihatan. Nah, bukan berarti setelah 90 hari jadi muncul, enggak. Dari awal harusnya muncul. Bukan berarti setelah 90 hari baru didaftarkan, enggak. Kalau Anda sekarang punya utang, coba cek slik OJK Anda. Kalau enggak masuk berarti tidak didaftarkan. Dan itu enggak bisa, kalau nanti macet baru didaftarkan enggak bisa. Jadi di awal harus sudah didaftarkan. Nah termnya gini, contoh nih sekarang bulan Agustus. Jatuh tempo September. Maka maksimal September harus sudah didaftarkan. Karena itu sudah ada melewati jatuh tempo Anda. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti kalau macet masuk slik OJK, dari awal sudah harus masuk slik OJK. Bukan hanya yang macet aja, yang lancar juga harus masuk slik OJK. Terkait OJK ini, ada memang kalau Anda masuk namanya APF, Asosiasi Perusahaan Fintech Indonesia. Jadi kalau Anda gagal bayar, data Anda masuk di sana. Anda gagal bayar meskipun data Anda tidak didaftarkan di slik OJK. Jadi ketika Anda mau minjol lagi kesulitan karena ada data Anda sudah masuk di Pusdafil atau di APFI. Itu seperti itu. Nah, mungkin sama dengan kalau kartu kredit itu ada namanya AKI, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Data Anda masuk di situ. Pak, berarti setelah 90 hari gagal bayar, utang kita lunas karena dibayar oleh asuransi. Wah, ini kacau lagi nih. Sampai sekarang saya belum tahu ya,
asuransi yang bekerja sama dengan pinjol, apalagi pinjol yang ilegal. Kalau yang legal mungkin ada, tapi saya belum tahu juga datanya, apalagi saya tidak pegang preminya. Nah, karena Anda tanya nanti, kalau ada yang bekerja sama dengan pinjol legal, Pak Jun pegang preminya, bukti preminya. Wow, tidak pegang. Anda orang hukum kok bilang gituan, malah masalah nanti. Jadi sampai sekarang saya tidak tahu asuransi yang bekerja sama dengan pinjol. Karena setahu saya belum ada. Jadi kalau Anda tanya tentang asuransi yang bekerja sama dengan pinjol, itu ada namanya, memang ada namanya itu asuransi kredit, itu ada. Nah, biasanya itu kayak Askrindo itu punya, tetapi sampai sekarang nggak ada. Askrindo bekerja sama dengan pinjol, saya belum menemukan datanya. Gitu ya. Jadi jangan harap Anda lunas, nggak bayar utang, tetapi di cover asuransi. Kecuali kredit seperti KUR, itu pun bukan berarti Anda tidak bayar sama sekali, tetapi setelah melakukan pembayaran 75% baru nanti bisa melalui proses pelunasan. Karena apa? Dijamin oleh Askrindo, oleh Jamkrindo yang merupakan kredit untuk masyarakat kecil, UMKM masyarakat kecil. Mungkin seperti itu terkait dengan masalah SLIK OJK dan asuransi. Serta 90 hari angka keramat dalam dunia galbay pinjol. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.